Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Indarani dengan NIM 214230029. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyusun laporan keuangan dengan bantuan aplikasi Microsoft Excel sebagai pemenuhan ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar akuntansi kelas A. Untuk mempersingkat waktu, saya akan melakukan penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan dengan bantuan Microsoft Excel dengan berbagai macam tahapan. Tahapan yang pertama yaitu jurnal umum. Yang pertama, kita mengubah worksheet terlebih dahulu menjadi akun. Pada sheet akun ini berisikan nomor akun dan nama akun yang bertujuan untuk mengurangi adanya kesalahan dalam melakukan transaksi. Nomor akun dimulai dari aktiva lancar, yaitu kas 110. Selanjutnya, kita akan mengubah dalam jurnal umum sehingga mengurangi adanya kesalahan dalam transaksi dengan dilakukan klik formulas. Kemudian kita mau defining ini, kita ubah menjadi akun. Kita blok tanpa header. Selanjutnya kita menambah sheet dan mengubah sheet tersebut ini menjadi jurnal. Kemudian kita memberikan header itu UD umum Desember 2022 dalam dokumen
Kemudian dalam jurnal umum ini berisikan tanggal transaksi, kemudian ada nama akun, kemudian nomor akun, debit dan kredit. Selanjutnya, transaksi dalam jurnal umum. Dalam pencatatan jurnal umum ini menggunakan sistem fisik atau sistem periodik. Transaksi yang pertama yaitu membayar gaji penjualan 12 juta dan gaji kantor 10 juta untuk masa kerja bulan November 2022. Maka transaksi dalam jurnal umumnya adalah, namun sebelumnya kita membuat rumus terlebih dahulu, itu untuk mempermudahkan dalam jurnal umum. Itu sama dengan up kurung buka, kemudian berisikan C7 titik koma akun yang sudah kita ubah tadi, kemudian 2 dan 0. Kita enter, maka akan muncul NA. NA ini nanti akan berisi nama akun jika kita sudah memasukkan nomor akun. Yang pertama tadi tanggal 1 bulan 12 2022. Maka membayar gaji penjualan berarti biaya gaji penjualan, kode akunnya 612, kemudian terhadap kas 110. Nominalnya 12 juta. Selanjutnya transaksi yang satu itu membayar gaji kantor, berarti biaya gaji kantor 616, biaya gaji kantor kode akunnya 618, maaf, terhadap kas. Nominalnya 10 juta. Dahulu untuk mengubah. Berubah menjadi nomor. Transaksi kedua yaitu membayar hutang dagang kepada UD Atrium sebesar 50 juta, pembayaran dalam periode potongan dengan syarat 2/10 N/30. Maka ayat jurnalnya pembayar hutang berarti hutang dagang kode akunnya 200, kemudian kas 110 dan potongan kode akunnya 520. Tadi transaksi tanggal 1. Nominalnya 50 juta. Karena dalam masa potongan, maka 50 juta dikali 2%, yaitu kasnya 49 juta, dan potongan pembeliannya 1 juta. Yang transaksi tanggal 2 yaitu membeli barang dagangan secara kredit kepada UD Atrium dengan syarat pembelian 2/10 N/30 sebesar 250 juta. Transaksi tanggal 2 maka pembelian kode akunnya 500. Ada secara kredit dan hutangnya 200. Nominalnya 250.
Selanjutnya transaksi tanggal 3, membayar biaya transportasi atas pembelian barang dagang tanggal 2 Desember yang dibebankan oleh perusahaan pengangkutan sebesar 5 juta ke transaksi tanggal 3. Ialah biaya angkut pembelian kode akunnya 600 terhadap kas. Nominalnya sebesar 5 juta. Selanjutnya transaksi tanggal 4, membeli barang dagangan secara kredit kepada UD Aglonema dengan syarat pembelian 2/10 N/30 sebesar 200 juta. Maka ini transaksi tanggal 4. Maka transaksinya adalah pembelian 500 terhadap hutang dagang kode akunnya 200 dengan nominal 200 juta. Selanjutnya transaksi tanggal 5, yaitu menjual barang dagangan secara kredit kepada Tuan Monstera dengan syarat penjualan 2/10 N/30 sebesar 150 juta. Ini tanggal 5. Ini tanggal 5, maaf. Maka transaksinya adalah piutang dagang terhadap penjualan piutang dagang akunnya nomor akunnya 120 dan penjualan nomor akunnya 400 dengan nominal 150 juta. Kemudian transaksi tanggal 7 ialah menerima pelunasan piutang dari UD Diefenbachia sebesar 100 juta dari penjualan awal bulan sebelumnya tanpa potongan. Maka transaksinya adalah menerima pelunasan piutang, yaitu kas terhadap piutang dagang sebesar 100 juta. Kemudian transaksi tanggal 10, yaitu menjual barang dagangan secara tunai kepada Nyonya Peperomia senilai 225 juta. Maka transaksinya adalah kas terhadap penjualan kode akunnya 400 senilai 225 juta. Selanjutnya transaksi tanggal 11. Membayar hutang dagang kepada UD Aglonema sebesar 200 juta dari pembelian tanggal 4 dikurangi dengan potongan pembelian. Maka ini masih dalam masa potongan. Ada 3 ayat jurnal dalam jurnal umum. Ini tadi membayar hutang, berarti hutang dagang itu kodenya 200, kemudian terhadap kas dan potongan pembelian kode akunnya 520. Hutang dagangnya senilai 200 juta. 200 juta dikali 2%, maka kasnya 196 juta. Dan potongan pembeliannya senilai 4 juta. Transaksi tanggal 13. Ialah membayar utang dagang kepada UD Atrium atas pembelian barang pada tanggal 2 Desember 2022, maka transaksinya membayar
utang dagang, maka utang dagang pada kas 200 dan kemudian 100 dengan nominal 250. Dan transaksi tanggal 13 lagi, yaitu menerima pengembalian dari Tuan Monstera dari penjualan tanggal 5 Januari sebesar 20 juta. Karena ini menerima pengembalian barang, maka maksudnya adalah retur penjualan terhadap piutang dagang. Retur penjualan kode akunnya 410 terhadap piutang dagang dengan nominal sebesar 20 juta. Selanjutnya transaksi tanggal 14. Yaitu membayar biaya iklan untuk bulan Desember sebesar 25 juta, maka ayat jurnalnya adalah biaya iklan terhadap kas. Biaya iklan kode akunnya 613 terhadap kas senilai 25 juta. Kemudian transaksi tanggal 15. Yaitu menerima pembayaran Tuan Monstera atas penjualan pada tanggal 5 Januari setelah dikurangi dengan retur penjualan tanggal 13 Januari 2020. Maka transaksinya ialah menerima pembayaran yaitu kas pada piutang dagang. Kode akun kas dan kode akun piutang dagang senilai 130 juta. Kemudian tanggal 19. Yaitu membeli barang dagangan secara tunai dari PT Golden Photo sebesar 74 juta, maka ayat jurnalnya ialah pembelian barang dagang yaitu pembelian pada tas. Pembelian kode akunnya 500 senilai 74 juta. Kemudian transaksi tanggal 19 lagi, yaitu membayar utang dagang kepada PT Atsoni sebesar 35 juta, maka transaksinya utang dagang terhadap kas, utang dagang 300 terhadap kas 110 sebesar 35 juta. Transaksi selanjutnya tanggal 20. Itu menjual barang dagangan kepada UD Sanseville secara kredit dengan syarat penjualan 2/10 NK30 sebesar 160 juta. Maka ini penjualan terhadap piutang dagang terhadap penjualan. Utang dagang 120 dan 120 terhadap penjualan kode akunnya 400. Nominalnya 160 juta. Kemudian transaksi tanggal 21. Yaitu menerima pembayaran piutang dari pelanggan Tuan Monstera sebesar 50 juta tanpa potongan, maka jurnalnya adalah kas terhadap piutang sebesar 50 juta.
Selanjutnya transaksi tanggal 21 yaitu membeli barang dagangan dari PT Adsoni secara kredit dengan syarat pembelian 2/10 N/30 sebesar 150 juta. Maka ini pembelian terhadap utang. Senilai 150 juta. Selanjutnya transaksi tanggal 22. Yaitu membayar sebagian utang dagang kepada UD Aglum 5 atas pembelian barang dagangan tanggal 4 Januari 2020 sebesar 100 juta. Maka jumlahnya adalah utang dagang terhadap kas. Utang dagang 200 terhadap kas 110 dengan nominal 100 juta. Selanjutnya transaksi tanggal 24. Mengembalikan barang kepada PT Adsoni senilai 5 juta karena rusak dari pembelian tanggal 21 Januari 2020. Maka ayat jurnalnya ialah retur kas terhadap retur pembelian. Kas pembelian kode akunnya 510 senilai 5 juta. Kemudian transaksi tanggal 28. Itu menjual barang dagangan secara kredit kepada UD Diven Bajia syarat penjualan 2/10 N/30 sebesar 250 juta, maka akuntansinya yaitu piutang dagang terhadap penjualan utang dagang tersebut penjualan pada senilai 250 juta. Selanjutnya transaksi tanggal 29. Yaitu membeli bahan habis pakai secara kredit dari UD Gloriosum senilai 30 juta. Maka ayat jurnalnya yaitu bahan habis pakai terhadap utang. BHB kode akunnya 130 terhadap utang 200 senilai 30 juta. Kemudian transaksi tanggal 30. Yaitu menerima kas dari penjualan tanggal 20 Januari dikurangi dengan potongan penjualan UD Sansevieria. Maka ini transaksinya ada 3. Yaitu kas, kemudian piutang dagang, dan potongan penjualan. Potongan penjualan kode akunnya 40 senilai 160 dan piutang dagangnya 156 156 dan potongan penjualannya 3.200. Kemudian transaksi tanggal 31. Yaitu membayar pembelian barang dagang tanggal 21 Januari kepada PT Adansoni setelah dikurangi dengan retur pembelian tanggal 24 Januari dan potongan pembelian. Maka ini transaksinya ada 3. Karena ada potongan
pembelian. Maka utang dagang terhadap kas dan potongan pembelian kode akunnya 520. Nominalnya yaitu 145 dan kasnya 142.100. Potongan pembeliannya senilai 2.900. 145 ini diambil dari 150 juta dikurangi dengan 5 juta, maka senilai 145 juta. Kemudian tanggal 31. Itu menjual barang dagangan secara kredit kepada Tuan Monstera jangka waktu kredit 2/10 N/30 sebesar 175 juta. Maka ini adalah pembelian barang dagang secara kredit, itu pembelian barang dagang kredit, itu piutang dagang. Menjual kredit 175 juta. Kemudian transaksi tanggal 31. Itu membeli barang dagang secara kredit dari Udi Atrium jangka waktu 2/10 N/30 sebesar 150 juta. Maka pembelian barang dagangan secara kredit, maka pembelian itu kode akunnya 500 terhadap utang dagang senilai 150 juta. Selanjutnya transaksi yang terakhir tanggal 31/12/2000. Membayar utang atas pembelian bahan habis pakai UD Glosorium senilai 30 juta, maka utang dagang terhadap kas senilai 30 juta. Selesai sudah transaksi dalam jurnal umum, kemudian selanjutnya kita akan menjumlahkan transaksi berikut. Apakah sisi debit dan sisi kredit sama? Hasilnya sama, maka dalam jurnal umum ini hasilnya adalah balance. Untuk tahapan selanjutnya akan dilanjutkan di video berikutnya.